dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu Advent yang keempat. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat, hari terakhir dalam masa Advent. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan selama masa Advent ini telah menuntun kita untuk merenungkan dan mempersiapkan diri untuk merayakan sebuah peristiwa besar, yakni merayakan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat kita. Dan bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini semakin meyakinkan kita bahwa nubuat-nubuat para nabi, janji-janji Allah kepada kita akan segera terwujud. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan menggambarkan soal pemenuhan-pemenuhan wahyu yang telah lama dinanti-nantikan. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab kedua Samuel, kita melihat dua kisah yang sejajar. Pertama, kisah tentang pembangunan bait suci yang akan dilakukan oleh Daud untuk meletakkan tabut perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai. Dan yang kedua mengenai janji yang diberikan Tuhan kepada Daud bahwa kerajaannya tidak akan mati, tidak akan berkesudahan. Dalam kisah ini kita dapat memahami bahwa yang dimaksudkan adalah akan lahir seorang Raja Agung dari keturunan Daud yang akan berkuasa selamanya. Sang Raja Agung itu adalah seorang Mesias atau seorang penyelamat. Daud berencana untuk membangun sebuah tempat bersemayamnya Allah atau tabut perjanjian. Namun Allah melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu membangun kerajaan Daud selamanya. Misteri tentang akan datangnya seorang Mesias dari keturunan Daud yang tersembunyi selama berabad-abad mulai disingkapkan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang kita dengarkan pada hari ini. Apa misteri itu? Misteri itu adalah rencana keselamatan Allah yang melibatkan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Kedatangan Kristus ke dunia merupakan penggenapan janji Allah. Setelah penciptaan dan kejatuhan manusia ke dalam dosa, tujuan Tuhan adalah membawa perdamaian dan rekonsiliasi kembali antara manusia dengan Tuhan. Hal ini tergenapi ketika Allah mengutus putranya dari keturunan Daud yang lahir dari seorang perawan, yaitu Maria, untuk menjadi Raja abadi yang akan memerintah selamanya. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus, nubuat Allah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dan penegasan yang disampaikan oleh Paulus di dalam bacaan kedua nyata di dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas. Misteri yang tersembunyi selama berabad-abad kini tersingkap, yakni misteri kedatangan Yesus Kristus. Ia akan lahir melalui seorang perempuan muda dan sederhana. Dia adalah Maria. Kabar tentang kelahiran Yesus Kristus itu disampaikan oleh malaikat Gabriel. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan pesan itu, awalnya Maria merasa heran. Sehingga ia bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Maria masih bingung dan ragu. Tidak mungkin hal itu bisa terjadi karena saya belum bersuami. Jadi bagaimana? Apakah bisa mengandung kalau belum bersuami? Dalam keraguannya, malaikat memberikan keyakinan kepadanya bahwa bisa. Karena ini bukan karya manusia, melainkan karya Allah yang Maha Kuasa. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Jawab malaikat Gabriel ini yang membuat Maria tidak bisa berkutik.
Walau sebenarnya Maria mempunyai kebebasan untuk menolak tawaran itu. Namun, karena nama Allah dan Roh Kudus yang dibawa oleh Gabriel, maka Maria mulai yakin. Untuk lebih meyakinkan Maria akan kata-katanya ini, malaikat Gabriel kemudian menyampaikan bahwa Elisabet, saudaramu yang mandul itu pun kini sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Malaikat berjuang untuk meyakinkan Bunda Maria, dan akhirnya Bunda Maria sungguh-sungguh yakin dan percaya. Usaha malaikat Gabriel meyakinkan Bunda Maria mendatangkan keselamatan. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus, Allah mempunyai sebuah rencana yang besar bagi kita, manusia yang lemah dan berdosa ini. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan apa yang akan dilakukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Ia akan menepati semua rencananya dengan mengutus putra tunggalnya, lahir sebagai seorang bayi yang miskin, menderita dan wafat di kayu salib, supaya kita dibebaskan, kita ditebus, kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Rencananya itu kini telah terlaksana dengan baik. Karya Allah ini pun telah diwartakan oleh para nabi, oleh para rasul, para bapak gereja, para kudus, dan utusan-utusan Tuhan hingga pada zaman ini. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita masih meragukan janji Allah ini? Kesaksian seperti apa lagi yang harus diberikan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh percaya? Janji Allah bukanlah seperti janji manusia yang mudah berubah dan tidak komitmen. Janji Allah adalah setia dan abadi. Berbahagialah kita yang telah percaya dengan sungguh-sungguh. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudariku, kepercayaan kita itu tidak akan dikecewakan oleh Allah. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudariku, iman kita yang kokoh tidak akan dikhianati oleh Allah. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Dia yang datang adalah juru selamat kita. Yakinlah bahwa Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah penebus kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.